Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Muliju dengan NIM 4514230009. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Analisis Dampak Permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin dan Upaya untuk Menanggulanginya di Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo. Di video ini untuk memenuhi mata kuliah Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah, dan langsung saja pada penjelasannya. Langsung saja, jadi Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sama yang memiliki banyaknya harta karun yang tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pertambangan emas ini memiliki sumber daya alam yang banyak, dan lokasi pertambangan emas ini bukan hanya di satu lokasi, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Pertambangan emas tanpa izin ini merupakan kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan tanpa memiliki resmi serta tidak mengikuti prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar, sehingga istilahnya yang digunakan negara untuk menyebut pelaku penambangan yang tidak diperoleh izin dari pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan sumber daya alam, sumber daya tambang. Permasalahan pertambangan emas tanpa izin ini menyebabkan adanya konflik sosial yang terjadi dikarenakan faktor lingkungan hidup. Terjadinya masalah yang serius yang harus mendapat pengawasan intensif. Adanya pencemaran merkuri, dan sehingga dampak dari pencemaran merkuri terhadap lingkungan bakal terus meluas. Pencemaran merkuri yang terkandung dalam emas dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masalah tersebut, sehingga menyebabkan konflik sosial antara para penambang emas tanpa izin dan masyarakat sekitar pertambangan. Akan tetapi adanya pertambangan emas tanpa izin tersebut terdapat permasalahan yang dihadapi oleh para penambang, yaitu konflik di mana penambang emas tanpa izin dengan masyarakat akan terdampak dan berpengaruh terhadap lingkungan. Sehingga pertambangan emas tanpa izin ini bersifat ilegal yang pada dasarnya dilarang oleh pemerintah sesuai dengan undang-undangnya. Melihat adanya konflik antara masyarakat terdampak yang berada di sekitar pertambangan emas tanpa izin masih saja melakukan penambangan dengan alasan bahwa penambangan emas itu adalah hasil pendapatan keseharian mereka, dan banyak masyarakat mengaku kalau bekerja di pertambangan emas ini penghasilannya itu cukup banyak dan cepat. Jadi faktor utama yang paling dominan adalah kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas, sehingga mencari penghasilan cepat melalui PT. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum memberi celah bagi keberlangsungan PT, sehingga faktor ini meliputi regulasi yang belum efektif, sulitnya proses perizinan, keterlibatan faktor lokal yang melindungi PT, serta tingginya pengangguran dan rendahnya lapangan pekerja resmi. Kondisi ini, keterbatasan sumber mata pencarian dan rendahnya pendapatan masyarakat pedesaan mendorong mereka untuk mencari alternatif penghasilan cepat melalui aktivitas pertambangan ilegal. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi pendorong utama yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk terlibat dalam pertambangan ilegal tanpa izin.
Pengaruh pencemaran merkuri dan aktivitas PT terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jadi pencemaran merkuri ini sangat berpengaruh dan yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin jadi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup, terutama pada komponen tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan. Secara empiris, merkuri yang digunakan dalam proses pengolahan emas cenderung terlepas ke lingkungan tanpa melalui mekanisme pengendalian limbah yang memadai. Adanya pengaruh yang negatif terhadap faktor abiotik seperti ekosistem menjadi salah satu dampak yang serius dari pencemaran merkuri akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Adanya perubahan faktor abiotik seperti kualitas air, suhu, pH, dan kandungan ekosistem, kandungan oksigen yang terlarut. Secara langsung, dalam pengaruh keseimbangan ekosistem perairan ini, tingginya konsentrasi logam berat seperti merkuri dapat mengganggu proses kimiawi alam di perairan tersebut. Selanjutnya dari aspek kesehatan masyarakat, yaitu melalui paparan merkuri melalui air minum, konsumsi ikan akan terkontaminasi maupun udara di sekitar lokasi PT, akan menimbulkan gangguan serius yang bersifat neurotoksik sehingga dapat merusak sistem saraf pusat. Hal ini akan menimbulkan kerugian ganda, yaitu kerusakan ekosistem sekaligus ancaman terhadap masyarakat dan tumbuhan. Selanjutnya ada upaya penanggulangannya kegiatan pertambangan emas tanpa izin, yaitu penanggulangan itu kegiatan pertambangan emas tanpa izin merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Sarjarno Sekanto itu bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bernegara. Upaya penegakan hukum itu ada pertambangan emas ilegal dapat dilakukan melalui dua upaya di atas, itu dalam arti pencegahan preventif merupakan suatu usaha penanggulangannya yang lebih menitik sebagai pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana atau pertambangan emas tanpa izin, sedangkan upaya penanggulangan yang represif itu suatu usaha yang lebih bersifat pada pemindasan atau pembatasan atau penumpasan setelah tindakan penambangan emas ilegal terjadi. Upaya ini lebih dominan dilakukan oleh pihak kepolisian. Strategi penegakan hukum juga perlu diintegrasikan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pencegahan jangka panjang, sehingga tindakan represif tanpa dibarengi oleh alternatif ekonomi yang jelas justru berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mendorong munculnya kembali aktivitas seperti di lokasi lain. Oleh karena itu, pendekatan hukum harus dilaksanakan secara holistik dengan memperhatikan dimensi sosial ekonomi masyarakat setempat. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah pertama, adanya laporan atau informasi dari masyarakat bahwa terdapat
lokasi di wilayah tersebut telah terjadi pertambangan tanpa izin. Kedua, melakukannya penyelidikan sebagai langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Ketiga, tahap yang menyelidiki, di mana penyelidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Itulah video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.